Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Wow, ya di episode kali ini kita membahas bagaimana launching dari tim Persib Bandung di TV nasional. Jadi ini sesuatu yang baru. Jadi biasanya kan launching di TV nasional itu dilakukan sambil melakukan pertandingan persahabatan, bisa persahabatan antar tim di Super League atau juga persahabatan dengan tim Championship atau bahkan dengan tim di luar negeri. Tapi kali ini ternyata Persib Bandung melakukan launching di TV nasional hanya sekedar launching. Nah, ini suatu hal yang positif juga. Ini juga menandakan bagaimana ternyata memang Super League ya dan juga tim-tim sepak bola Indonesia itu sudah menjadi sebuah jaminan buat rating di televisi. Saya cukup senang, saya senang sekali sebagai orang yang merasakan membawakan sepak bola Indonesia dari zamannya dulu sulit banget untuk bisa tayang di televisi. Sekarang akhirnya bisa melihat bagaimana untuk ya launching tim aja itu udah bisa siaran langsung di TV nasional loh. Jadi saya sedikit cerita ya, waktu dulu ketika saya pertama kali ya bawain pertandingan-pertandingan di sepak bola nasional, itu dulu itu pertandingan-pertandingan atau juga Super League ya, kalau zaman dulu mungkin namanya adalah divisi utama gitu kan, Liga Indonesia, itu bahkan ya mereka tuh harus bayar ke TV nasional untuk bisa ditayangkan. Di awal 2000-an tuh masih seperti itu, karena memang animonya tuh masih belum begitu tinggi, bahkan juga ratingnya juga masih belum begitu tinggi, di mana para mungkin adalah pencinta sepak bola tuh masih nonton pertandingan tim-tim dari luar, baik dari Italia lagi hits banget saat itu, ataupun juga dari Liga Inggris, dan juga mulai itu nonton Liga Spanyol, dan harus dibayar menuju ke TV nasional biar bisa tayang. Baru akhirnya pas musim 2003, itu baru bisa dibeli. Waktu itu adalah sponsornya kalau nggak salah Bank Nasional, dan dibeli sama SCTV. Tayang sampai dengan tahun 2024-2025. Dan 2025 ya, dan 2025-2026 itulah merupakan sebuah hal yang terbaru dari perkembangan sepak bola di Indonesia, karena untuk pertama kalinya siaran dari divisi utama Liga Indonesia, atau waktu saat itu namanya adalah Liga Indonesia gitu kan, Liga Jarum, itu dibeli oleh Antv untuk 10 tahun. Dulu harganya adalah 100 miliar untuk 10 tahun, jadi per satu musimnya itulah 10 miliar. Dulu 10 miliar per satu tahun itu masih besar sekali. Dan itu dibeli langsung oleh Antv, berarti kan notabene sampai dengan tahun 2014. Dan barulah saat itu mulai tuh tayang-tayang pertandingan-pertandingan di TV nasional, dan gak lama kemudian juga kita tayang di TV 7. Ada juga pertandingan Copa Indonesia, dan wah itu akhirnya membuat bagaimana perkembangan sepak bola mulai meningkat. Puncaknya adalah di tahun 2007-2008, itulah liga terakhir, atau 2007 itu terakhir di Liga Indonesia. Habis itu berubah di tahun 2008 menjadi Super League, Indonesia Super League, dan disitulah kejayaan dari Indonesia akhirnya bisa ya masuk dalam jajaran elit di kompetisi Asia, di mana pada saat itu kompetisi kita masuk dalam deretan elit di sepak bola Asia. Nah, lanjut lagi akhirnya sampai 2009-2010, dan 2011 lah mulai akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi sepak bola Indonesia, di mana di situ ada dualisme, dan akhirnya sepak bola menjadi terpecah. Ada dua kompetisi pada saat itu, jadi sebutannya ada Breakaway League ya. Awalnya Breakaway League-nya itu adalah Liga Premier Indonesia, atau juga apa namanya IPL ya, Indonesia Premier League. Setelah itu akhirnya kan terjadi pergantian di komposisi dari ketua umum PSSI, dan berubah, malah Breakaway League-nya itu adalah malah ISL. Sampai akhirnya mereka bisa selesai, karena untuk episode itu nanti akan saya bahas khusus, sampai akhirnya bergabung dan akhirnya menjadi satu lagi namanya adalah QNB League. Tapi setelah itu Indonesia di-ban. Cukup lama Indonesia di-ban, dan akhirnya setelah Indonesia di-ban, Indonesia akhirnya membuat sebuah kompetisi namanya dulu adalah Piala Presiden 2015. Itu adalah untuk mengisi kekosongan agar para pemain sepak bola itu punya kegiatan. Karena pada saat itu Indonesia tidak boleh tampil di pertandingan internasional, dan juga akhirnya kompetisinya lokal. Ada Piala Presiden, dilanjutkan 2016 dengan Indonesia Soccer Championship, di mana 2015 itu juaranya adalah Persib Bandung untuk Piala Presiden. 2016 itu yang menjadi juara adalah Persipura Jayapura ya untuk Indonesia Soccer Championship. Dan akhirnya Indonesia ban-nya dicabut, barulah 2017 muncul lagi dengan ketua umum baru, dan Indonesia akhirnya ikut di Liga 1 sampai sekarang akhirnya Super League. Nah, itu adalah merupakan sedikit cerita bagaimana saya cukup bangga melihat bagaimana Persib Bandung bisa melakukan tim launching gitu loh di TV nasional. Saya juga termasuk orang yang sering membawakan launching tim dari tim-tim yang ada di
Super League ataupun juga di Championship yang biasanya tuh diselenggarakannya di alun-alun atau di hall-hall doang atau di tempat-tempat terbuka di lapangan, di stadion, dan sekarang benar-benar bisa tayang di TV nasional. Buat saya ini adalah satu hal yang harus dijaga oleh kita semua ya, pencinta sepak bola ataupun stakeholder sepak bola, untuk terus menjaga bahwa ini adalah sebuah industri, sebuah hiburan, dan juga mengerucutnya nanti adalah menuju ke prestasi di sepak bola Indonesia, yaitu tim nasional Indonesia, agar semuanya juga bisa berjalan dengan baik ya, apa yang memang semuanya ini terjadi. Dan buat saya lagi-lagi bahwa apa yang saya lihat tadi ini menjadi sebuah, mungkin adalah benchmark untuk sebuah klub sepak bola di Indonesia, bahwa Persib Bandung lagi-lagi membuktikan bahwa mereka sekarang targetnya memang sudah lebih luas. Seperti yang tadi sudah kita saksikan sama-sama, bahwa Persib Bandung menunjukkan bahwa mereka tuh sekarang itu adalah menjadi sebuah tim yang dicintai oleh seluruh kalangan. Jadi tidak hanya menjadi mungkin adalah sebuah kebanggaan Kota Bandung, tapi adalah Jawa Barat, Sunda, dan juga seluruh profesi. Bahkan juga sekarang Indonesia juga bisa memberikan satu dukungannya gitu, karena Persib Bandung sebentar lagi akan tampil menghadapi Manila Tiger. Jadi ini menjadi sebuah hal yang positif yang dilakukan lagi-lagi oleh manajemen dari Persib Bandung, di mana mereka menunjukkan tuh dengan jersey barunya, ada warna biru, ada warna putih, juga jersey ketiganya dengan jersey salurnya itu, dan di situ ternyata menggunakan model itu dari semua kalangan. Ada influencer, ada artis, ada musisi, ada juga ya tadi banyak lah ya, mungkin dari beberapa kalangan gitu yang menandakan bahwa ini terbuka. Jadi semuanya bisa mendukung Persib Bandung, dan saya rasa ini memang sudah harusnya seperti itu bagi klub-klub, bahwa karena memang ini eranya udah industri gitu loh. Industri sepak bola memang harus dijalankan, dan satu hal yang menjadi pemasukan dari Persib Bandung saya rasa memang jersinya. Musim lalu kabarnya sudah sampai puluhan ribu laku gitu kan, jersey original dari Persib Bandung, dan saya juga termasuk orang yang mau beli. Dan ternyata memang musim ini juga mereka membuat sesuatu gebrakan baru, di mana yang datang ke acara dari tim launching dan juga launching dari jersey juga itu adalah orang-orang yang membeli paket dari jersey terbaru. Dan ini satu hal yang positif ya, dari cara penjualan yang dilakukan oleh Persib Bandung untuk menggenjot pemasukan, tidak hanya dari tiket. Karena hal-hal yang seperti ini menurut saya memang harus dicontoh kepada sepak bola di luar gitu loh. Saya juga yang sempat belajar tentang bagaimana pengelolaan sepak bola dari kampus luar juga melihat bahwa memang hal-hal yang kayak begini nih yang memang harus digenjot gitu loh. Bahwa satu, merchandising itu sangat penting, apalagi ternyata kalau merchandisingnya itu juga sangat bagus ya. Jadi makanya yang harus diperhatikan, satu, bagaimana desain itu harus bagus, karena biar semua orang juga bisa pakai. Jadi kalau tadi kan dilihat tuh, bahkan ada yang suka nge-gym bisa pakai jersey Persib. Bahkan yang suka surfer juga bisa pakai jersey Persib. Ini juga membuat bagaimana ternyata jersey Persib tidak hanya bisa dipakai untuk bermain sepak bola, karena saya juga sekarang adalah tipe orang yang pakai jersey Persib ya udah bukan hanya buat main bola aja, tapi juga sudah dipakai buat jalan-jalan, buat sehari-hari. Apalagi juga sekarang jersey sekarang itu kan berbeda dengan jersey dulu di era tahun 2000-an yang masih panas, bahannya juga masih tebal. Kalau yang sekarang bahannya udah bagus gitu loh, bahannya juga udah enak dipakai sehari-hari, buat olahraga juga, buat main padel, buat main apa, semua juga bisa. Jadi ini adalah yang harus dimanfaatkan oleh klub-klub, bahwa pasar dari jersey ini sekarang udah meluas gitu loh. Ditambah lagi sekarang juga udah banyak klub-klub di Indonesia itu yang menggunakan atau juga cuttingannya itu adalah bukan hanya cuttingan untuk pria, tapi juga sudah mulai jual untuk cuttingan untuk wanita. Karena sekarang wanita juga pengen pakai jersey yang lebih fit gitu kan. Karena kalau pakai cuttingan pria mungkin agak sedikit longgar, tapi kalau pakai cuttingan wanita lebih fit. Ditambah lagi udah mulai juga banyak dari beberapa tim-tim di Super League yang juga mengeluarkan edisi untuk anak-anak. Wow, jadi saya rasa ini udah sangat bagus sekali gitu loh. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Persib Bandung ini sudah sangat baik. Mungkin tinggal bagaimana nanti Persib Bandung bisa melakukan kolaborasi gitu ya, collabs dengan beberapa brand. Ya kalau sekarang mereka sudah punya apparel, ya mungkin mereka bisa bekerja sama. Tahun lalu kalau nggak salah mereka kerja sama juga kan sama sebuah distro ya, untuk bikin pakaian sehari-hari, ya kan, seperti kayak sekarang gini. Gimana BTS juga kerja sama Nike. Menurut saya ini satu hal yang bisa dicontoh juga oleh klub-klub di Indonesia, ada collab-collab seperti itu. Dan ini akan membuat tentunya pasar dari jersey yang ditawarkan oleh Persib Bandung nanti akan semakin meluas. Tidak hanya di pasar di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, bahkan sudah banyak untuk pasar-pasar di luar negeri. Karena berapa kali juga saya terima DM gitu bilang bahwa saya ini
Boboto loh yang ada di Amerika Serikat loh Mas. Saya juga selalu nonton YouTube-nya Mas Rendra. Wow, seneng banget gitu loh. Ternyata memang banyak sekali teman-teman yang ada di luar, ada juga di Taiwan, di Korea, di Jepang. Saya pernah ke beberapa negara itu ketemu bobotoh juga di sana gitu. Yang di Malaysia apalagi banyak sekali, di Taiwan juga. Belum lagi juga yang ada di Belanda, di Australia. Jadi menurut saya pasar ini juga harus terus diberikan perhatian gitu loh. Selain juga lagi-lagi bagaimana nanti ya untuk penjualan tiket. Nah, nanti juga kan di penjualan tiket tuh ada turunannya lagi, bagaimana diberikan kenyamanan. Karena salah satu hal yang paling sulit ya untuk di pertandingan-pertandingan sepak bola di Indonesia itulah nyari makanan. Jadi kita tuh biasanya tuh bawa makanan dari luar. Nah, kalau kita mau beli di situ biasanya tuh susah gitu loh. Entah kalau misalnya harganya kalau memang nggak sesuai selera, yang kedua biasanya harganya terlalu mahal. Nah, itu mungkin nanti kan bisa ada kerja sama gimana ngambil langkahnya untuk bisa menjual makanan yang enak tapi juga harganya juga nggak ngegetok ya dalam tanda kutip gitu loh, karena hal-hal yang sering terjadi kan yang seperti itu memang perkembangan dari sisi bisnis sepak bola yang tampaknya sekarang sudah mulai diperhatikan ya oleh klub-klub di Indonesia. Persib Bandung sudah melakukannya, Bali United juga sudah menggunakannya, Persebaya Surabaya kemarin juga sudah saya bahas juga sudah melakukannya, Persija Jakarta juga sudah mulai menggenjot juga bagaimana hal-hal seperti ini, dan ini menjadi sebuah ekosistem yang bagus bagi sepak bola Indonesia karena memang udah saatnya sepak bola Indonesia ini seperti itu berjalan beriringan dari sisi bisnis dan juga sisi sepak bolanya untuk terus ya maju lah, baik semakin tahun gitu loh. Apalagi sekali lagi tadi saya bilang bahwa Persib Bandung ini menjadi selalu tim dengan kontribusi ranking AFC yang cukup tinggi ya. Jadi memang sampai saat ini di era Liga 1 sampai dengan Super League, Persib Bandung menjadi tim dengan kontribusi ranking AFC tertinggi di Indonesia, yaitu 9,73 atau 35,7%. Peringkat 2-nya adalah PSM Makassar 17,9%. Peringkat 4-nya itulah Madura United yang memang tampil juga cukup baik ketika mereka terseok-seok di Super League, tapi ketika ditampil di kompetisi Asia mereka juga tampil sangat baik. Lalu Dewa United dengan 12,8%, Bali United 8,5%, dan juga Persija Jakarta dengan 6%. Jadi itulah memang kontribusi yang diberikan oleh Persib Bandung dan juga klub-klub di Super League untuk terus memberikan prestasinya di jalur Asia. Nah, sementara di pertandingan menghadapi Manila Tiger ini menarik ya, karena menurut saya Manila Tiger juga nggak bisa sembarangan. Ini adalah klub juara Liga Filipina, mereka menjadi juara dan tahun lalu juga mereka lolos di challenge ya, mengalahkan Dewa United. Jadi ditambah lagi banyak sekali pemain-pemain dari Afrika bermain di sana, jadi nggak bisa nganggap remeh. Walaupun memang secara market value mereka jauh sekali berada di bawah Persib Bandung. Per hari ini Persib Bandung kembali lagi berada di market value tertinggi di sepak bola Indonesia karena Persija Jakarta meminjamkan Mauro Zilsa ke Arema sehingga akhirnya market value-nya turun dan Persib Bandung sekarang berada di peringkat 1 lagi. Dan dengar-dengar juga baik Persib dan Persija juga akan mencari pemain baru lagi, makanya nanti juga akan semakin berkembang lagi, akan mungkin adalah berubah lagi tuh market value dari masing-masing tim gitu loh. Dan juga melihat dari apa yang terjadi sekarang, Persib Bandung menang atau kalah menghadapi Manila Tiger itu akan tetap bermain di kompetisi Asia. Jika menang, maka akan bermain di grup E di wilayah timur dari AFC atau juga ACL2 gitu kan. Sementara apabila kalah, mereka akan bermain di Challenge ya, di FC Challenge bersama dengan Borneo FC. Nah, di kompetisi ACL2 itu apabila hanya sampai di fase grup, uang yang bisa didapat oleh Persib Bandung adalah sekitar 5,4 miliar rupiah. Sementara kalau sampai perempat final itu adalah 13,7 miliar rupiah. Sementara kalau di AFC Challenge ya, apabila menjadi juara itu mencapai 21,68 miliar ya, tapi adalah kasta ketiga. Terus ada orang yang bilang bahwa Persib akan milih yang mana nih gitu loh. Jangan-jangan Persib akan milih kasta ketiga karena di situ kan juaranya lebih besar. Kalau menurut saya sih, saya yakin banget pasti Persib Bandung udah hitung-hitungan dan mereka kalau bisa main di ACL tuh, karena mereka masih penasaran dengan apa yang terjadi di musim lalu. Jadi kunci pertamanya adalah mengalahkan Manila Tigers terlebih dahulu, habis itu adalah fight, karena tim yang dibangun oleh Persib Bandung sekarang ini adalah tim yang memang sudah bersiap-siap untuk berkompetisi di kompetisi ACL tuh. Jadi makanya sayang banget kalau misalnya pemikiran-pemikiran hal itu, dan itu sah-sah saja pemikiran bahwa wah kalau main di ACL Challenge kan juara lebih besar, iya, tapi tetap bermain di ACL itu gengsinya lebih tinggi, dan buat Persib Bandung sendiri dengan skuad yang ada sekarang mereka lebih kompetitif bermain di ACL dibandingkan di Challenge. Dan ini yang membuat tentunya pertandingan menghadapi Manila Tiger akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, apalagi Persib Bandung juga masih mendapatkan sebuah hukuman gitu, dan juga ada hukuman percobaan apabila menggelar pertandingan tidak bisa ya kembali lagi menjaga ketertibannya, maka
hukumannya akan berlangsung selama lebih panjang. Nah, makanya buat teman-teman sekali lagi saya juga menghimbau, mengajak teman-teman semuanya. Sayang banget kalau klub sudah berjuang mati-matian, meningkatkan sisi bisnisnya, meningkatkan timnya dengan mendatangkan pemain-pemain mahal, pemain-pemain berkelas. Tapi kalau ternyata penontonnya kita ini masih juga belum bisa upgrade diri untuk berikan kenyamanan, mendukung dengan lebih dewasa gitu loh. Karena dalam sepak bola siapa sih yang nggak mau menang, semuanya juga pasti menang. Tapi kalau memang kalah ya kita memang juga harus menerima gitu loh. Nggak bisa kita langsung menyalahkan dan akhirnya berbuat anarkis yang akhirnya ujung-ujungnya adalah merugikan tim kesayangan kita juga. Dan semuanya kan pasti juga nggak mau lah sampai hal itu terjadi. Nah, balik lagi tentunya bagi Persib Bandung, sekarang saya akan menunggu nih musim lalu dengan pendapatan mereka dari jersey yang mereka dapatkan ya berapa puluh ribu, apakah musim ini akan bertambah? Karena kalau ngeliat dari desainnya, desain pertama seperti biasa warna biru, desain kedua warna putih, dan desain ketiga ini yang baru nih warnanya gitu loh. Warnanya lebih Gen Z lah kalau misalnya dibilang zaman sekarang gitu, dan juga mulai seperti jersey-jersey di luar, di mana jersey ketiga itu selalu adalah jersey yang agak sedikit nyeleneh, jersey yang biasanya out of the box, yang memang diperuntukkan biasanya untuk kolektor-kolektor jersey ketiga itu. Karena memang jersey ketiga itu biasanya kan jarang banget juga dipakai oleh tim-tim. Jersey ketiga itu biasanya dipakai kalau memang warna terang sama warna gelap itu nggak bisa dipakai oleh tim-tim. Biasanya mereka pakai jersey ketiga sebagai alternate jersey kalau di luar nyebutin kan seperti itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Persib Bandung. Dan saya yakin banget jersey ketiga ini kayaknya sih Gen Z dan juga boboto perempuan nih, botik-botik nih, boboto cantik nih pasti banyak banget nih yang langsung mencari dan juga membeli jersey ketiga. Atau hal yang positif ya yang dilakukan oleh aparelnya dari Persib Bandung untuk musim ini. Dan tadi belum ada pemain baru yang didatangkan oleh Persib Bandung, tapi saya yakin sekali setelah pertandingan menghadapi Manila Tiger, tentunya Persib Bandung akan mendatangkan pemain baru karena apabila mengalahkan Manila Tiger akan bermain di grup di ACL2, tampaknya mereka akan masih ya menambah satu pemain lagi, itu yang dikabarkan ya, rumornya seperti itu. Benar atau tidaknya ya makanya nanti akan kita tunggu semuanya bagaimana Persib Bandung di era Igor Tolic ini yang targetnya sekarang sudah bukan hanya ya mengejar bintang ya untuk keempat kalinya di Super League secara beruntun, tapi juga sudah mencoba berprestasi lebih tinggi di kompetisi Asia. Dan saya rasa ini satu hal yang baik lagi. Kita juga harus memberikan dukungan, harus memberikan support. Lagi-lagi juga saya mengatakan kepada teman-teman semuanya di sini, silakan mengkritik sepak bola nasional, silakan mengkritik Super League, karena kritikan itu adalah untuk membuat hal yang tidak baik itu menjadi baik, dan juga hal yang buruk itu kita ini sebagai kontrol gitu loh. Karena saya juga tahu di Super League juga masih banyak sekali kekurangannya, makanya kita juga harus kritis terhadap hal-hal seperti itu. Tapi yang penting jangan pernah menghina sepak bola nasional kita, jangan pernah menghina Super League kita, karena ini lagi-lagi adalah tontonan yang dicintai oleh seluruh masyarakat. Anda bayangkan bagaimana rasanya ya banyak pemain-pemain bola, pemain-pemain sepak bola di Indonesia itu mengangkat derajat keluarganya itu karena bermain sepak bola. Ini dia. Banyak sekali ya keluarga di Indonesia itu diangkat derajatnya karena anaknya bermain sepak bola. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau seandainya mereka-mereka itu dihina, dibilang bermain di sepak bola liga inilah, liga itu, liga itulah. Bagaimana rasanya keluarganya yang hidup dari seorang pemain sepak bola yang bermain di liga yang hina-hina oleh teman-teman gitu, atau juga oleh ya oknum lah dalam tanda kutip. Hanya itu saja sih, karena mereka itu kebanggaan keluarga dan mereka lah yang menjadi pahlawan keluarga, mengangkat derajat dari keluarga dengan bermain sepak bola. Terus kita juga harus menjaga hal-hal seperti itu. Pasti kan sedih lah kalau seperti itu kan, dibalikin aja, kita juga pasti kan nggak mau kan kalau di keluarga kita ada pemain sepak bola, dia menjadi tulang punggung keluarga kita, mengangkat derajat keluarga kita, terus tiba-tiba tempat pemain bola itu bermain mencari makan terus dihina-hina seperti itu kan pasti juga nggak mau juga kan. Hanya itu aja lah. Jadi cara terbaik untuk kita adalah bagaimana kita merasakan kalau itu dibalikin ke kita. Apa rasanya, itu aja sih. Bukan maksud menggurui, sama sekali tidak mau menggurui. Hanya menghimbau, mengajak teman-teman semuanya. Silakan mengkritisi. Ayo kita kritisi sepak bola nasional ini. Karena menurut saya banyak sekali kekurangannya. Masih banyak sekali hal-hal yang buruk terjadi. Tapi tugas kita adalah mengkritisi, ya, bukan menghina dan mencaci maki. Itu saja sih dari saya. Mudah-mudahan juga teman-teman juga bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Atau mungkin teman-teman punya pandangan lain, punya pendapat lain. Silakan tulis di kolom komentar.
Dan juga jangan lupa ya untuk mengatakan dengan sopan dan tanpa sara. Itu saja untuk episode Kata Rensu kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.